semuanya? Iya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Nah, perkenalkan nama kakak Ilhana Patricia dari mahasiswa bimbingan konseling semester 6 di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan 4 layanan, yaitu yang pertama adalah layanan bimbingan klasikal, lalu yang kedua ada bimbingan kelompok, yang ketiga ada konseling kelompok, lalu ada konseling individu. Nah, untuk yang pertama yaitu bimbingan klasikal. Nah, jadi materi yang akan kakak bawakan pada hari ini itu yaitu tentang kecerdasan atau intelijensi. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar apa itu intelijensi? Nah, intelijensi itu merupakan sebuah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah tepat, cepat, dan mudah. Nah, seseorang dikatakan memiliki perilaku intelijensi apabila memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan yang baik. Nah, jadi dari definisi yang sudah kakak sampaikan sebelumnya, terdapat 3 indikator yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertindak diartikan sebagai perbuatan atau melakukan suatu perbuatan, sedangkan terarah berarti sudah ditentukan tujuannya atau memiliki arah yang jelas. Dengan demikian, kemampuan untuk bertindak secara terarah merujuk pada kemampuan individu dalam melakukan tindakan yang memiliki tujuan yang pasti serta langkah-langkah yang sistematis. Nah, ada pun indikator yang kedua yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, dalam KBBI, berpikir berarti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, menimbang, atau memutuskan sesuatu. Sedangkan rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis dan masuk akal. Oleh karena itu, kemampuan berpikir secara rasional adalah kecakapan dalam memproses informasi, menilai situasi, serta mengambil keputusan berdasarkan logika. Yang ketiga ada kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di mana menurut KBBI menghadapi sebagai mengatasi atau menanggulangi sesuatu yang terjadi. Sedangkan efektif berarti membawa hasil atau berhasil guna. Nah, dari indikator yang sudah kakak sampaikan, terdapat video yang dapat adik-adik saksikan untuk lebih memahami apa sih indikator yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Mungkin agar lebih memudahkan, kalian bisa saksikan melalui telepon genggam masing-masing karena kakak sudah share linknya. Yang pertama untuk kalian pahami itu ada berpikir secara rasional dilihat dari sisinya yang negatif. Nah, yang kedua untuk kalian pahami itu ada indikator dari intelijensi yaitu berpikir secara rasional tetapi dilihat dari sisi positifnya.
Yang selanjutnya yaitu berpikir secara terarah, dilihat dari sisi positif. Belum, tapi aku udah siapin sih bahan-bahannya. Aku udah bikin juga orang-orang enggak itu. Oh, oh nanti aku bantuin deh nyari bahan-bahannya. Yang sekian, yang sama bantuin. Oke, oke. Selanjutnya yaitu berpikir secara terarah tetapi dilihat dari sisi negatif. Ya, kamu udah belum sih, aku males tau. Itu soalnya ada yang belum paham. Udah belum jadi, males soalnya. Soalnya, ini kalau Nah, mungkin untuk video indikatornya cukup sampai di situ. Apakah adik-adik memahami? Nah, selanjutnya kakak akan menyampaikan terkait orang-orang dengan berintelijensi tinggi dan orang-orang yang berintelijensi rendah. Nah, untuk contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi, yaitu yang pertama ada, bisa kalian lihat gambarnya, ada dosen kakak sendiri yaitu Prof. Ike Tidarsana. Beliau merupakan salah satu dosen teladan di jurusan kakak. Nah, kalau misalkan beliau itu memiliki intelijensi yang rendah, beliau tidak mungkin dapat mampu untuk mencapai banyak pencapaian baik di jurusan kakak. Beliau merupakan salah satu dekan terbaik di bimbingan konseling Uniksa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tokoh Jerome Pauline. Kakak rasa hampir semua kalian mengenali Jerome Pauline. Jerome Pauline merupakan salah satu tokoh dengan intelijensi yang tinggi karena memiliki logika matematika yang sangat tinggi. Beliau juga berkuliah di luar negeri dan memiliki banyak usaha di Indonesia. Nah, untuk orang-orang yang berintelijensi rendah, adik-adik bisa melihatnya melalui teman-teman yang seringkali mungkin itu terlambat dalam mengerti mata pelajaran. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kakak bawakan. Sampai di sini, apakah kalian memahami? Nah, selanjutnya itu kalian dapat mengisi lembaran kuesioner yang sudah kakak bagikan di hadapan kalian. Mohon mengisi sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada 30 pernyataan dan 5 pilihan. Dan kalian dapat memilih sesuai dengan diri kalian masing-masing. Boleh diisi mulai dari sekarang ya. Dicentang-centang aja. S itu kan ada di atasnya, ada ininya, ada petunjuknya. Saatnya jam 6 dimulai. Ada petunjuknya ya, S untuk setuju, lalu STS untuk sangat tidak setuju, lalu TS untuk sesuai.
Kok nggak diisi? Bukan nggak. Kok kalian bisa nggak bawa pulpen? Diisi-isi aja centang-centang aja, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Los. Ada yang udah selesai nggak? Udah. Dikumpulin aja. Yang lain? Sudah semuanya? Belum. Udah panas semua. Yang semuanya? Ya. Baik, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kakak di bimbingan kelompok. Nah, meneruskan yang kita sampaikan sebelumnya, yang kita bahas sebelumnya itu membahas tentang kecerdasan. Nah, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik, menurut adik-adik itu gimana sih caranya meningkatkan kecerdasan? Belajar? Betul, yang lain? Belajar membaca lagi? Itu aja. Nah, benar sekali ya adik-adik untuk jawabannya. Cara kita untuk meningkatkan kecerdasan kita itu dengan rajin membaca, dengan rajin belajar. Nah, kalau misalkan kalian rajin membaca, otomatis pengetahuan kalian itu akan tambah. Nah, mungkin adik-adik tahu nggak gimana caranya supaya kita itu memiliki intelijensi tinggi sama seperti contoh-contoh yang kakak sampaikan sebelumnya. Nah, yang contoh-contoh yang kakak sampaikan itu kan dia pendidikannya tinggi. Selanjutnya itu kakak mau bertanya kepada adik-adik yang ikut di bimbingan kelompok sekarang. Nah, menurut kalian gimana sih caranya supaya jadi orang yang berintelijensi tinggi? Mengejar gelar. Belajar. Bagus sekali ya jawabannya. Untuk menjadi orang-orang yang berintelijensi tinggi sama seperti contoh yang kakak sampaikan sebelumnya itu, kalian harus mengejar pendidikan terlebih dahulu. Misalkan habis ini kalian mau lanjut kuliah kah atau apakah, supaya menjadi orang-orang yang sama seperti kakak sampaikan sebelumnya. Mungkin itu aja ya untuk bimbingan kelompok. Selanjutnya
kalian boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Baik, terima kasih adik-adik untuk kesediaannya mengikuti kakak di konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kecerdasan diri. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan definisi dari teori yang digunakan terlebih dahulu, yaitu ada konseling behavioral, di mana konseling behavioral merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku. Konseling behavioral adalah sebuah teknik konseling yang diharapkan untuk menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku konseling. Nah, karakteristik dari konseling behavioral adalah pemusatan perhatian pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Nah, ada pun teknik yang akan kita gunakan pada sesi konseling ini, yaitu ada self management, di mana self management merupakan cara untuk mengelola diri dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki diri sendiri. Nah, menggunakan teknik ini adik-adik akan bisa menyadari potensi yang dimiliki diri sendiri. Mungkin sebelumnya kalian masih bingung apa yang menjadi potensi diri kalian. Nah, dengan menggunakan teknik ini kalian bisa memahami potensi apa yang kalian miliki masing-masing. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan dari adik-adik sebelumnya? Ya Kak, menggunakan teknik ini gimana caranya supaya bisa menjadi orang yang bertensi tinggi? Nah, menggunakan teknik ini kalian bisa melakukan ada beberapa hal ya yang menjadi saran kakak, yaitu ada pengelolaan diri, ada membuat planning. Nah, jadi pengelolaan diri itu mungkin adik-adik bisa mengelola waktu dengan baik agar bisa belajar, agar bisa baca atau semacamnya, agar kalian bisa memahami bagaimana orang yang berintelijensi tinggi itu. Nah, untuk membuat planning mungkin kalian kan sekarang di sekolah nih, masa sekolah. Nah, bisa habis sekolah. Kalau untuk membuat planning mungkin kalian kan sekarang lagi di masa sekolah nih. Nah, habis dari sini mungkin kalian punya banyak planning untuk karir kalian ke depan. Mungkin kalian bisa melanjutkan studi atau bekerja mungkin. Nah, apalagi dalam dunia pekerjaan kalian benar-benar membutuhkan yang namanya self management. Kalian harus bisa mengelola diri sendiri, mengelola waktu dengan baik agar kalian bisa mencapai karir yang baik. Nah, kakak harap sepulang dari layanan ini kalian bisa menerapkan self management dengan baik di kehidupan kalian masing-masing. Mungkin sampai di sini apa ada pertanyaan? Ya. Mungkin kakak sekalian udah mengerti ya. Sekian mungkin layanan konseling kelompok yang dapat kakak lakukan. Sehabis dari sini kakak minta untuk satu orang untuk ikut dalam konseling ini. Silakan kembali ke tempat duduk. Siang adik. Siang. Sebelumnya boleh perkenalin namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Tasya. Jadi pada sesi konseling kali ini kita akan punya waktu selama 7 menit ke depan. Untuk waktunya apa dari adik disepakati? Sebelumnya kakak akan menjelaskan terkait beberapa hal, yaitu dalam sesi konseling kali ini adik nggak perlu takut mengungkapkan apapun, karena dalam konseling terdapat akses kerahasiaan di mana apapun yang adik sampaikan akan kakak simpan sendiri dan tidak akan diceritakan pada siapapun. Dari itu mungkin kakak akan mulai dari pertanyaan, bagaimana perasaan adik saat ini? Kurang baik. Mungkin kesulitan apa yang adik hadapi? Saya punya kesulitan dalam meningkatkan kecerdasan yang saya miliki. Mungkin dari kakak ada saran? Kalau menurut kakak itu cara adik supaya bisa meningkatkan kecerdasan yang adik miliki itu mungkin dari hal yang awal itu untuk memahami potensi diri sendiri dulu. Nah, kalau misalkan kamu udah bisa memahami potensi dari diri kamu, mungkin kamu akan bisa, mungkin adik akan bisa untuk mencari hal yang bisa membantu adik untuk meningkatkannya. Misal kamu punya
potensi diri itu dalam misalkan ada dari lingkungan matematika misalkan. Nah, adik bisa belajar dengan giat untuk mata pelajaran matematika. Nah, nanti dari situ kamu akan bisa meningkatkan kecerdasan matematika adik gitu. Mungkin sampai di situ apakah ada pertanyaan bisa dimengerti? Bisa. Nah, sama-sama seperti yang kita bahas di konseling kelompok tadi, adik bisa menggunakan self management untuk membantu adik dalam mencapai yang kakak sampaikan sebelumnya. Nah, di mana self management ini akan membantu adik untuk lebih mampu untuk mengelola waktu dengan baik. Mungkin kamu kayak yang tadi kakak sampaikan itu, adik bisa belajar matematika misalkan. Nah, kalau misalkan adik bisa mengelola waktu dengan baik, adik bisa membagi waktu, misalkan hari ini belajar matematika, besok belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan itu kan nanti kamu bisa kedepannya bisa meningkatkan kecerdasan di berbagai macam mata pelajaran gitu. Sampai di situ apa yang bisa. Nah, nanti ya harap ya bisa pulang dari sesi konseling ini adik bisa melakukan dan mengimplementasikan teknik yang sudah kakak sampaikan gitu ya. Nah, nanti untuk kesulitan atau kendala yang adik hadapi dalam mengimplementasikan tekniknya, adik bisa bertemu kakak di sesi konseling lanjutan nanti ya. Di situ bisa adik sampaikan apa saja yang menjadi kendala dan hambatan. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih adik untuk partisipasinya. Boleh silahkan